Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Chris John Carlos Parulian Simamora, NIM 62020510009. Saya dari kelas IKOR B 2020 Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan tentang karbohidrat. Yang pertama nanti saya akan jelaskan adalah jenis-jenis dan pembagian karbohidrat. Yang kedua, takaran sajian karbohidrat per hari dan takaran persajian. Yang ketiga adalah perbandingan kandungan karbohidrat dalam sebuah produk. Nanti saya akan menampilkan 3 produk. Yang keempat adalah saya akan menampilkan penjelasan tentang pengertian karbohidrat secara general dan juga khusus, dan juga jumlah konsumsi karbohidrat pada seorang atlet. Yang kelima adalah manfaat karbohidrat bagi tubuh manusia. Yang keenam atau yang terakhir, saya akan menjelaskan dampak positif dan juga dampak negatif karbohidrat bagi tubuh. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penjelasan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada umumnya, unsur hidrogen kian oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis karbohidrat dan juga pembagian karbohidrat. Yang pertama adalah jenis karbohidrat. Pada umumnya karbohidrat dibagi atas 3 bagian, yaitu pati, serat, dan juga gula. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Yang kedua, serat. Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Yang ketiga, gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Yang berikutnya adalah perbagian karbohidrat. Pada umumnya, pembagian karbohidrat dibagi atas 3 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika 2 monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air bagian dari gugus fungsi saja. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang, tertentu dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berapa banyak karbohidrat yang dikonsumsi setiap harinya dan berapa banyak yang dapat dikonsumsi untuk persajinya. Kebutuhan karbohidrat setiap orang itu berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan juga akan mempengaruhi kebutuhan karbohidrat seseorang. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut jenis kelamin, yaitu pada perempuan. Untuk perempuan anak-anak, karbohidrat yang dibutuhkan adalah 155 hingga 254 gram per harinya. Untuk usia 10-12 tahun, 275 per gram untuk perharinya. Untuk usia 13 hingga 18 tahun, 292 gram per harinya. Untuk usia 19 hingga 29 tahun adalah 309 gram per harinya. Untuk usia 30 sampai 49 tahun, 323 gram per harinya. Untuk usia 50 hingga 64 tahun adalah 285 gram per hari. Untuk usia 60 sampai 80 tahun adalah 252 gram per hari. Untuk usia di atas 80 atau lanjut usia, karbohidrat yang dapat dikonsumsi adalah 232 gram per harinya. Yang kedua adalah untuk laki-laki. Untuk laki-laki, anak-anak, karbohidrat yang dapat dikonsumsi adalah 155 hingga 254 gram per hari. Untuk usia 10 hingga 12 tahun adalah 289 gram per hari. Untuk usia 13 hingga 15 tahun adalah 340 gram per hari. Untuk usia 16 sampai 18 tahun adalah 368 gram per hari. Untuk usia 19 hingga 29 tahun
adalah 375 gram per hari. Untuk usia 30 sampai 49 tahun adalah 394 gram per hari. Untuk usia 50 hingga 64 tahun adalah 349 gram per hari. Untuk usia 60 hingga 80 tahun 309 gram per hari. Untuk usia di atas 80 tahun atau lanjut usia adalah 284 gram per harinya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang kebutuhan karbohidrat per harinya menurut aktivitas. Jika misalnya seseorang membutuhkan 2000 kalori per harinya, berarti seseorang itu harus mengonsumsi atau memberikan 250 gram karbohidrat ke dalam tubuhnya. Nah, dari mana saja karbohidrat ini dapat didapatkan? Kandungan karbohidrat itu banyak pada buah seperti pisang, apel, dan juga terdapat pada nasi merah. Mengapa nasi merah ini disarankan? Karena nasi merah mengandung lebih banyak karbohidrat daripada nasi putih atau nasi biasa. Karbohidrat juga tidak dapat ditemukan pada ubi jalar, kopi, telur, dan air. Nah, kemudian jumlah terbaik dalam persajian itu berapa? Berapa kandungan karbohidrat yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh? Nah, untuk makan besar itu dapat dikonsumsi 45 sampai 60 gram per sajian makan. Nah, untuk makanan kecil itu dapat dikonsumsi 15 hingga 30 gram. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan gizi pada 3 kemasan atau 3 produk jajan yang akan saya jelaskan. Yang pertama saya jelaskan adalah jajanan tiktak. Yang kedua adalah jajanan kacang koro. Yang ketiga adalah jajanan roti superco. Nah, untuk jajanan yang pertama itu tiktak, kandungan karbohidratnya adalah 13 gram atau 4% dari semua produk di dalam kemasan tiktak. Yang kedua adalah kemasan kacang koro. Untuk kemasan kacang koro, kandungan karbohidratnya adalah 10 gram atau 3% dari semua isi dari kemasan kacang koro. Yang ketiga adalah jajanan superco. Kandungan karbohidrat dari jajanan superco yaitu 17 gram atau 5% dari hasil atau dari seluruh isi jajanan superco. Nah, untuk komposisi tiktak itu ada tepung tapioka, minyak sawit, bumbu sapi panggang yang mengandung bawang putih bubuk. Untuk komposisi kacang koro yaitu terdapat kacang koro, minyak sawit, tepung terigu, gula, bumbu pedas. Yang ketiga adalah jajanan superco. Untuk komposisinya terdiri dari tepung terigu, gula lemak, roti, susu bubuk, coklat bubuk, dan garam ragi. Oke, dari ketiga jajanan ini yang paling banyak mengandung karbohidrat total adalah jajanan superco. Jadi apa kesimpulannya? Jajanan superco ini cocok dikonsumsi ketika kita misalnya sedang lapar karena mengandung lebih tinggi karbohidrat total, sehingga misalnya badan kita yang terasa lemah atau capek dapat kembali terisi atau kembali tenaganya setelah mengonsumsi jajanan superco ini. Oke, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan apa manfaat karbohidrat ini bagi tubuh. Karbohidrat tubuh ini sangat bermanfaat bagi tubuh, di mana karbohidrat ini merupakan sumber utama energi dalam tubuh. Karbohidrat ini bermanfaat juga menjaga massa otot tubuh, karena pada saat tubuh kekurangan cadangan karbohidrat dari lemak yang digunakan sebagai bahan bakar pembentukan energi, maka tubuh akan mengambil energi dari otot untuk melakukan aktivitas, sehingga karbohidrat yang tersimpan tadi pada otot akan dipakai oleh tubuh agar bisa beraktivitas dengan baik lagi. Itulah gunanya karbohidrat ini, yaitu menjaga massa otot, sehingga ketika tubuh kehabisan energi atau bahan bakar, tubuh dapat mengambil energi kembali dari otot yang tersimpan tadi yang diambil dari karbohidrat tersebut.
Oke, yang terakhir saya akan memaparkan apa dampak positif dan juga dampak negatif dari mengonsumsi karbohidrat. Yang pertama adalah dampak positif. Jika kita mengonsumsi karbohidrat dengan adanya atau dengan benar, itu dapat berdampak positif bagi tubuh kita, seperti dapat menambah tenaga bagi tubuh kita, juga dapat menambah massa otot, dan juga memberikan tubuh kita energi supaya dapat beraktivitas dengan lancar atau dengan baik. Yang kedua adalah dampak negatif. Seperti biasa, apapun yang dimakan itu digunakan itu atau dimakan secara berlebihan akan berdampak negatif. Ketika kita memakan karbohidrat atau mengonsumsi karbohidrat yang terlalu banyak, dapat berdampak negatif bagi tubuh kita, yaitu seperti lesu. Tubuh kita akan mudah lebih lesu dan lemah. Yang kedua, tubuh kita akan tertambah berat badan. Ketika kita memakan atau mengonsumsi karbohidrat dengan banyak, tubuh kita akan secara otomatis akan terjadi penambahan berat badan. Yang keempat adalah perut kembung dan begah. Yang kelima, akan menjadi mudah lapar atau kembali lapar. Yang keenam adalah ketika kita mengonsumsi karbohidrat itu berlebihan, otak kita akan bekerja secara lamban. Yang ketujuh adalah ketika kita mengonsumsi karbohidrat berlebihan, dapat berdampak terjadinya pertumbuhan jerawat di tubuh kita dengan banyak, terlebih di bagian wajah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah memicu obesitas terjadi. Demikianlah video yang bisa saya tampilkan saat ini sebagai tugas proyek saya di mata kuliah Gizi Olahraga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam olahraga.